Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Ya, Abah Safwan ini mainnya di pantai sekarang nih. Kenapa? Ya, menghindari keramaian kota, kesibukan kota, kepadatan kota, jalan-jalan menuju ke daerah pantai kawasan seputaran Pantai Cermin. Ketemu dengan seorang kawan yang luar biasa, termasuk suhu lah ya, guru saya untuk di YouTuber. Beliau kemarin ada berbicara masalah uang digital. Saya tak paham kali uang digital. Hari ini sengaja beliau saya kejar-kejar, namanya Mas Pray. Ya, dia banyak punya pengetahuan luar biasa ini. Saya kejar-kejar masalah uang digital. Ya, kemudian ada lagi PI Network ini. Kita coba tanya-tanya. Oke, Mas Pray, selamat sore ya, sore ini ya. Sore ya. Iya. Ini kalau saya buka di YouTube, saya buka di Google, saya buka di Instagram, ini banyak kali orang berbicara tentang uang digital. Oh, iya. Kemudian kalau berbicaranya mengerikan. Sempat ini naik ranking jadi sekian persen, berpenghasilan sekian. Ini apa sebenarnya ini? Iya. Jadi begini ya, Bah. Fenomena koin digital ini kan sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu kan. Oke. Nah, itu berawal dari Bitcoin atau BTC yang 2009 itu kan diciptakan oleh sebuah komunitas gitu ya, atau organisasi yang katanya itu bernama Satoshi Nakamoto. Iya, orang Jepang tuh ya? Iya. Di dalam sebuah Wikimedia itu dia orang Jepang, tetapi ternyata ini adalah orang yang masih dirahasiakan identitasnya. Kan gitu. Nah, karena apa? Karena dulu mereka menciptakan Bitcoin ini dan kemudian ditinggal. Bitcoin itu munculnya tahun berapa? Bitcoin itu munculnya tahun 2009. 2009. Iya. Apakah dalam pergerakan 2009 itu sudah banyak orang yang diuntungkan ya? Ya, sungguh sangat banyak, Bah. Karena begini, 2009 itu kan awal mulanya uang digital. Nah, jadi banyak sih mereka selain Indonesia, karena Indonesia mungkin ketinggalan waktu itu, dan banyak orang yang menambang itu dengan gratis sebenarnya. Jadi menambang dengan gratis. Jadi koin itu ditambang dengan gratis. Nah, ketika 2013 kan gitu kan, itu di situ banyak orang kecewa karena apa? Karena dipikirnya koin yang ditambang itu tidak berlaku. Ternyata tahun 2013 itu sudah bisa mencapai angka $1.000 satu koinnya. Satu koin. Sebelumnya? Iya. Sebelumnya ya $0 gitu, Pak. Sebelumnya $0? $0 kan itu. Nah, jadi 2013 juga sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian mata uang ini memang digunakan untuk sistem bisnis falas dan trading seperti itu. Nah, jadi mata uang Bitcoin ini menjadi sempurna, kemudian dengan bernilai tinggi. Dan hari ini saja itu sudah mencapai $65.000 per kepingnya. Satu poin. Iya, satu koinnya. Satu koin. Atau senilai 800 sampai 900 juta. Kalau saya mengikuti pemberitaan di Google ya sama beberapa media lain, yang meledak itu Cina, apa betul? Nah, China itu kan gitu, di tahun 2015 memang China itu sudah tidak suka dengan mata uang digital sebenarnya. Kita nggak tahu Cina itu mau buat mata uang sendiri, mata uang digital sendiri, kita juga tidak tahu. Nah, kemarin Mei 2021 Cina itu kan vulgar ya mengatakan bahwasannya kami tidak membutuhkan uang koin ataupun uang digital. Maka dengan Cina mengatakan itu, Bitcoin itu langsung turun drastis 50%. 50%. Iya. Kemudian juga seorang yang sekarang miliarder, orang paling terkaya di sejagat raya itu Elon Musk, di Mei yang sama itu juga mengatakan bahwasanya mata uang Bitcoin itu sepertinya tidak banyak berpengaruh dengan bisnisnya gitu. Maka dia akan turun juga. Langsung turun? Langsung turun. Nah, jadi yang lagi marak, lagi ngetren apa ini? Nah, jadi setelah ada Bitcoin, kemudian ada mata uang Ethereum, ada mata uang yang lain-lainnya, 2019 itu ada diciptakan sebuah mata uang dengan komunitas yang sangat besar. Sampai hari ini lebih dari 25 juta komunitas penambang, itu namanya Fine Network. Fine Network? Iya. Siapa pula nih penciptanya ini? Nah, Fine Network itu penciptanya namanya Dr. Nicholas Kokalis. Nicholas Kokalis, saya ada dengar namanya itu. Nah, jadi Nicholas Kokalis itu juga diprediksi atau digadang-gadang dialah yang menciptakan Bitcoin waktu itu. Oh, pertama yang menciptakan Bitcoin Nicholas tadi nih? Ya, tidak. Artinya orang sekarang berpikir bahwasanya
Karena cikal dulu, bakalnya Bitcoin pertama lah. ya, dulu Bitcoin itu diciptakan oleh seorang sarjana lulusan dari Universitas Stanford. Tapi dirahasiakan. Dirahasiakan. Nah, sekarang Nicholas Kokalis itu adalah lulusan yang sama. Iya. Di universitas itu, Stanford Iya. itu kan gitu. Nah, kemudian di 2015 si Nicholas Kokalis itu punya murid yang menciptakan Ethereum. Nah, menciptakan mata uang, dan Ethereum waktu lahir di 2015 itu kan begitu mainnet gitu, listing itu harganya $0,75. Ya. Atau satu koin itu hanya Rp10.000. Oke. Nah, hari ini Abang mau tahu berapa harganya? 50 juta, Bah. Satu. Koin. Wow. Nah, jadi yang menciptakan Ethereum itu adalah murid dari Nicholas Kokalis. Nah, hari ini Nicholas Kokalis sudah membuka ruang lebar kepada seluruh pioner, kepada seluruh komunitas integritasnya di Pi Network itu yang dibuat 2019 dan ini di tahun 2021 akhir ini akan ada namanya KYC dan mainnet. KYC muncul lagi ini. Ya. Jadi KYC itu adalah orang yang menambang dari dulu itu dimintakan identitasnya. Sama kayak YouTube. Setahun dia membuat konten, setelah cukup jamnya, dia diminta persyaratannya. Mana rekeningmu, mana namamu, mana identitasmu. Berarti bakal mendapat rezeki lah kalau sudah diminta seperti itu. Kalau sudah diminta, sudah KYC, artinya nanti setelah semua anggotanya sudah identitasnya diambil oleh perusahaan, maka ada namanya mainnet atau listing. Oh, nah, pengakuan di situ dia. Ya, disitulah dihargai koin yang ditambang. Bagaimana pertambahan koin-koin itu sendiri? Nah, koin itu gini, Bang. Kalau waktu masih mining atau menambang, koin itu sudah ditentukan oleh pihak mesin perusahaan. Ya. Misalnya per detik 0, sekian kan gitu kan. Nah, tapi nanti setelah mainnet, kita sudah tidak lagi menggunakan handphone untuk menambang, tapi menggunakan laptop. Oke. Karena nanti sistemnya adalah node, sistem node. Sistem node itu seperti sistem forex dan trading gitu. Bagaimana cara nambang itu? Nah, bedanya begini, kalau kita hari ini masih misalnya gratis, nah inilah kesempatan kita menambang itu. Kalau nanti sudah mainnet, cara nambangnya supaya bertambah terus kita punya? Kalau kita sekarang ini, kalau sekarang kita ini sudah mainnet, kita sudah tidak lagi yang namanya menambang. Kita sudah menghold, artinya menyimpan koin yang sudah kita dapat. Sampai berapa banyak batasnya koin yang bisa kita simpan itu? Iya, tergantung, Bang. Kalau yang dari dulu mereka sudah menambang, ya hari ini bisa sampai ratusan ribu koin. Wow. Iya, seperti teman kita di Sergei, ada ya yang sampai 30.000 koin. Satu koin berapa sekarang tuh? Satu koin itu hari ini udah digadang-gadang ya katanya itu $100. $100 kali 30.000. Nah, itu dia, Pak. Nah, artinya setelah mainnet, ya, setelah mainnet ya mungkin ini sudah berubah lah kan seperti itu. Karena apa? Karena di China itu Pi Network ini komunitasnya besar. Jadi 25 juta dari pioner itu separuhnya dari China. Wow. Jadi lebih memahami orang China sana ya? Ya. Dalam mengambil kesempatan ini. Benar. Nah, di Maret 2021 ternyata KYC itu sudah ada, Pak. Maret KYC 2021. pertama. Iya, KYC pertama itu untuk 100.000 orang pertama dari sekian juta pioner. Sering saya lihat kadang-kadang yang muncul di akun-akun saya diberikan kesempatan 100 orang pertama. Itu maksudnya apa itu? Ya. Segera mendaftar. Hari ini pihak perusahaan itu membuat uji coba KYC massal. Setiap negara diberi kesempatan 100 orang. 100 orang pertama. Untuk KYC pertama. Kan gitu. Nah, nanti di November ini akan diadakan KYC massal. Percobaan, project pilot untuk massalnya gitu, Untuk masuk ke situ bayar nggak? Enggak, Bah. Jadi banyak orang nggak tahu ya? Bener. Jadi gini, kita sebagian orang Indonesia ini kan memang kalau untuk dunia digital itu kan masih berpikiran terlalu sempit gitu, Pak ya. Kemudian ketika kita ajak berbisnis, orang Indonesia ini pasti akan hitung ruginya. Kan gitu. Tetapi nanti ketika pembisnisnya sukses, maka dia akan mendekat lagi dengan tidak memikirkan apa untung ruginya. Pasti dia bilang, kok nggak ngajak-ngajak, atau sekarang aku ikut. Padahal kesempatan pertama dia ragu. Iya, benar. Sudah berjalan orang berhasil, dia mau ikut, tapi peraturan sudah berubah. Benar. Nah, jadi kebanyakan di Indonesia seperti itu. Nah, akhirnya untuk mainnet yang ditunggu-tunggu ini kan Desember 2021. Nah, kenapa harus Desember 2021 itu mainnet? Karena memang sudah ada desas-desus bahwasannya di 2021 Desember nanti
Bitcoin itu akan halving. Nah, halving itu artinya Bitcoin akan menuju nilai puncak tertinggi, mungkin 1 miliar. Satu Koin. Nah, 1 miliar. 1 koin 1 miliar. Iya. Nah, disitulah nanti akan ada namanya Picoin yang akan mainnet. Padahal yang lalu Mas Pri itu udah teriak-teriak, ya ayo ikut, mumpung masih gratis. Ya, Nggak ada yang mau ikut. ada sebagian. Ada sebagian. Sekarang sudah berapa lah komunitas yang khususnya Sumatera Utara ini? Kalau di Sumatera Utara banyak. Karena Sudah memang 2 bulan terakhir ini Pi-Network itu hebohnya di Indonesia. Nah, bahkan ketika Indonesia heboh, dalam waktu 2 bulan itu pioner dari Indonesia sendiri itu bisa 6 juta orang. Dalam tempo 2 bulan? Iya, 2 bulan bertambah 6 juta orang. Jadi bagaimana dengan persyaratan negara ini dikasih kesempatan 100 pertama? Ada yang sudah berhasil, ada yang tidak, namanya 100 ya kan. Tapi yang sudah berhasil pertama itu sudah membuat ya mungkin. Berarti sudah ada video. ikatan kontrak khusus oleh dia ya? Iya benar. Nah kalau sudah KYC seperti kayak Cina itu walaupun belum mainnet, mereka sudah bisa tukar barang. Jadi KYC itu termasuk dengan monetnya itulah? Benar. Jadi misalnya begini, kita ini contoh nyalon DPR kan gitu. Ternyata pas pencalonan kita menang tapi belum dilantik. Kan kita mungkin bisa utang dulu, bisa apa dulu gitu kan, Mbak. Iya. Nah, sama di sini. Ketika kita sudah KYC, lulus KYC, artinya di situ kita sudah pasti mainnet. Kalau sudah lulus KYC, pasti dia monet dia. Pasti kita sudah yang punya nilai. jadi pertanyaan saya, apalah pesan-pesan untuk sahabat Abah Safwan ini, biar mereka paham tentang permainan ini, biar mereka mendapat rezeki dari sini? Ya. Apa kira-kira? Jadi gini, di dunia internet ini sebenarnya kan dunia dalam genggaman kan gitu. Kemudian dunia digital ini seperti koin digital dan sebagainya itu juga sekarang di genggaman. Kalau dulu kita pakai laptop, sistem node, dan sekarang semua pakai handphone kan gitu. Nah, hari ini jangan heran kalau ada orang tiba-tiba kaya mendadak hanya dari dalam rumah kan gitu kan. Karena apa? Mungkin dia punya modal, nggak mau nyimpan di bank, tapi dia simpan di namanya cryptocurrency. Oh iya. Nah, cryptocurrency atau di banknya namanya Indodax. Nah, Indodax itu sistemnya poin dan koin kan gitu. Misalnya hari ini harga terendah kita beli, ternyata dalam 2 hari harga ini naik 100%. Maka uang kita juga jadi 100%. Bisa ditukarkan? Bisa langsung, Mbak. Jadi kalau di cryptocurrency itu maksimal penukaran uang tuh 200 juta satu hari. Bisa dia naik, bisa dia anjlok ya? Ya, misalnya contoh kita beli koin namanya A itu kan. A ini koinnya mungkin satu koinnya itu Rp1. Kemudian kita beli 1 juta. Uang kita 1 juta. Berarti kita punya 1 juta koin. Nah gitu. Nah kemudian besok ternyata uang yang satu koin Rp1 ini naik jadi 10 rupiah per koin. Berarti berlipat lah duit kita. Maka dia uang kita menjadi 10 juta. Kesempatan kita untuk jual. Iya. Apa harus menunggu naik lagi baru jual? Ya boleh. Itu namanya menghold. Menghold tuh menyimpan sampai harga tertinggi. Contoh orang-orang yang hari ini main Bitcoin di 2009 kan gitu, disimpan ya hari ini bisa sampai ya triliunan seperti itu. Apa untung ruginya mengikuti ini? Kalau hari ini karena sebagian komunitas kecil yang ikut itu ya mungkin hari ini belum ada orang dirugikan kan gitu. Cuman kerugiannya ketika kita tidak bisa mengambil sikap yang baik. Misalnya contoh kita punya uang, kita beli Bitcoin, kemudian Bitcoin di halving tertinggi. Misalnya harganya 800 juta. Ternyata seminggu ini dia turun menjadi 600 juta. Kita ketakutan. Ini kalau nggak aku jual takutnya bisa jadi 300 juta. Kan gitu. Nah, maka dijual. Nah, ternyata setelah dijual bisa naik 900 juta. Nah, ini sudah kejadian. Disinilah kerugian tuh ya. Nah, ini sudah kejadian. Nah, inilah yang kerugiannya gitu. Jadi kalau mungkin sahabat Abah Safwan yang mungkin nonton video ini ingin coba-coba mengetahui lebih banyak, lebih mendalam tentang ini, di mana bisa diketahui? Ya, kita semua tuh memang harus banyak-banyak membaca ya, Bayang. Membaca, kemudian informasi-informasi tentang mata uang digital tuh ya kita harus lihat di internet kan buka gitu internet, kan. buka Google lah ya, mencari tahu lebih banyak kan gitu. Nah, banyak orang yang beruntung, contoh hari ini di PT SMI itu memang tempat trading terbesar gitu, Itu saya sudah langsung ke perusahaannya. Saya lihat di situ nama yang terbesar tuh ada Raffi Ahmad, Baim Wong. Oh, mereka ikut juga? Syahrini dan lain sebagainya, itu artis-artis banyak di sana gitu. Mereka ikut dalam program ini? Bener. Jadi
kalau dibilang susah, ya udah nggak bisa susah lah mereka itu kan gitu. Siapa-siapa tadi? Baim Wong, Baim Wong, Raffi Ahmad, Syahrini. ya, Syahrini, seperti itu. Banyaklah orang-orang Banyak artis-artis, berhasil ini yang ikut ke sana. Iya, Jadi ibaratnya sekarang mereka punya mesin uang ya. iya, artinya seperti itu. Jadi mereka ya kalau dibilang susah lagi dah, kayaknya nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin kan ya, gitu. karena banyak kali sumber Iya. keuangannya. Bahkan Raffi Ahmad sendiri itu ya sepertiga kekayaannya tuh dimasukkan dunia saham gitu. Makanya sudah tidak akan mungkin berkurang lah. Jadi sarannya ya coba-cobalah buka ini. Iya. Kalau berminat silahkan diikuti. Iya, artinya tanya ahlinya, belajar sama ahlinya, baru buat keputusan. Oh. Ya baik Mas Pri, terima kasih. Sahabat Abah Safwan, sudah banyak kita dengar bincang-bincang ini. Ini baru garis besarnya. Ya. Kalau mau lebih mendalam lagi, kata Mas Pri, suhu saya ini, silakan buka Google, tanya sama Mbah Google. Benar. Nggak puas dengan Mbah Google, buka YouTube. Di YouTube juga banyak tentang ini semua. Tidak ada salahnya kita mencari ilmu pengetahuan, tidak ada salahnya kita buka, kita baca isi Google, isi YouTube. Demikian sahabat Abah Safwan, jangan ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.